Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mulai renungan malam pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408 bait pertama dan kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar saudara ya semua? Saya yakin tentu luar biasa, dan kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Baiklah, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu, untuk semua perlindungan-Mu, untuk semua tuntunan-Mu yang telah kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengetahui apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan suatu pengetahuan, suatu hikmat kepada kami pada saat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa ini kami serahkan dan kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 49. Yesaya 49 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Yesaya 49 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku
akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikian saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini yang terambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini akan kita beri tema remapping atau menata ulang. Saudara yang terkasih, awal tahun yang baru merupakan waktu bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan rencana dan harapan? Ataukah jalan kita sangat lambat, seperti merangkak atau malah berjalan di tempat? Apakah kita telah mencapai hasil yang memuaskan, atau kita malah kecewa dengan diri kita sendiri? Seringkali ada perbedaan antara apa yang menjadi rencana, harapan, dan hasil yang kita dapatkan. Jika kenyataannya demikian, maka inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memetakan kembali rencana yang kita miliki. Jika tidak, kita tidak akan bisa maju mencapai tujuan kita. Kita tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda jika kita tetap memakai cara-cara yang lama. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana kita memetakan kembali rencana hidup kita? Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan? Bagaimana kita mengupgrade diri kita? Bukan hal yang mudah bagi kita untuk mengetahui jalan mana yang harus diambil, dan seringkali sepertinya kita tidak punya kendali sama sekali atas apa yang terjadi. Saudara yang terkasih, sebenarnya di balik apapun yang terjadi, Tuhan memiliki rancangan untuk hidup kita. Saat ini kita harus memetakan kembali rencana dan hidup. Itu merupakan saat Tuhan mengarahkan hidup kita sesuai dengan rancangannya. Alkitab meyakinkan kita bahwa Tuhan ingin kita mencari Dia dan berpaling kepadanya dan mempercayainya saat Ia membimbing kita. Dalam Yesaya 49, Tuhan berjanji akan membimbing umat-Nya ke dekat sumber-sumber air. Tuhan berjanji untuk membuat setiap gunungnya menjadi jalan. Firman-Nya memberitahu kita bahwa Ia berjanji untuk membimbing kita dengan Roh Kudus.
Ia akan membimbing kita melalui damai sejahteranya. Saudaraku, saat kita mencari Dia dan mengisi hati serta pikiran kita dengan firman-firman-Nya, Ia akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Seperti yang Ia janjikan kepada Daud, Dia akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi saudaraku, jangan takut dan ragu. Mari kita luangkan waktu hari ini untuk menemukan dan merenungkan cara Tuhan memberi kita arahan. Kita akan menemukan kedamaian dalam arahan yang Tuhan berikan. Setelah itu, lakukan bagian kita dan dengan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan? Mencari Tuhan dan berpaling kepadanya saat kita harus memetakan kembali rencana dan kehidupan kita dan mempercayai Dia saat Ia membimbing kita. Itulah yang harus kita lakukan. Di balik setiap rencana yang tertunda atau tidak terpenuhi, Tuhan memiliki sesuatu yang lain untuk hidup kita. Tuhan memiliki rancangan yang indah yang lain untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada saat ini, yang telah Engkau berikan pada kami. Engkau telah ajarkan kami untuk selalu mencari Engkau dan hanya berpaling kepada Engkau di dalam kami menentukan rancangan, di dalam kami menentukan harapan, di dalam kami menentukan setiap langkah kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi harapan, rencana di dalam kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami hanya berpegang dan bersandar kepada firman-Mu saja. Kami yakin dan percaya rencana-Mu, rancangan-Mu jauh lebih indah daripada rencana dan rancangan kami sebagai manusia. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai, Engkau selalu membimbing kami menuju sumber-sumber air yang dekat. Kami meyakini itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau selalu memperkuat iman kami. Engkau selalu memperbarui iman dan percaya kami untuk selalu berpegang, untuk selalu mencari, untuk selalu berpaling hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan selamanya. Amin.